Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang investasi dan suku bunga. Investasi merupakan kegiatan untuk menempatkan dana dalam periode tertentu dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan. Yang kedua, tujuan investasi dalam bisnis. Yang pertama, agar mendapatkan pendapatan dengan tetap. Yang kedua, untuk memperbesar bisnis tersebut. Tujuan investasi yang ketiga adalah sebagai jaminan bisnis. Jika berinvestasi dalam pemasok, maka akan ada jaminan bahwa bisnis tidak akan kekurangan bahan baku dan terus mendapatkan pasar untuk menjual produknya. Yang keempat adalah mengurangi kompetisi atau persaingan. Dengan berinvestasi juga bisa mengurangi persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Selain tujuan, investasi juga memiliki beberapa manfaat. Dalam dunia bisnis, investasi bermanfaat untuk satu, meningkatkan aset. Salah satu contohnya adalah jika seseorang membeli tanah atau properti pada masa saat ini, kemudian sebagai investasi tentunya, kemudian dia menjualnya di masa depan dengan harga yang berkali-kali lipat lebih tinggi atau lebih besar dari harga yang sebelumnya dia beli. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan masa depan. Berinvestasi pada saat ini tujuannya adalah untuk digunakan sebagai dukungan kebutuhan pada masa yang akan mendatang. Sebagai contoh, seseorang berinvestasi dengan perhiasan atau berlian. Kemudian di masa yang akan mendatang dia menjual perhiasan atau emas tersebut atau berlian untuk digunakan sebagai tabungan pendidikan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya suatu investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Jadi, semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi, maka dapat diramalkan jumlah investasi yang akan ditanamkan oleh investor akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika tingkat keuntungan yang diperoleh semakin rendah, maka dapat diramalkan pula jumlah investasi yang akan ditanamkan oleh investor akan semakin rendah atau turun. Jadi kita bisa meramalkan investasi di masa depan dengan melihat tingkat keuntungan investasi di masa sekarang. Faktor yang kedua yaitu suku bunga. Kenapa suku bunga? Karena suku bunga ini dijadikan suatu patokan oleh investor untuk berinvestasi, di mana persentase keuntungan yang didapat harus lebih tinggi daripada persentase bunga. Persentase bunga di sini maksudnya suku bunga itu. Jadi ada dua alasan kenapa tingkat keuntungan, persentase keuntungan itu harus lebih tinggi dari persentase suku bunga. Yaitu yang pertama, jika investor menginvestasikan menggunakan uang pinjaman, maka investor tidak akan rugi karena investor dapat membayar bunga pinjaman tersebut dengan keuntungan yang telah diperoleh. Tapi sebaliknya, jika keuntungan yang diperoleh itu lebih rendah dari suku bunganya, maka keuntungan yang diperoleh tersebut tidak cukup untuk membayar bunga pinjaman tersebut. Faktor keempat yaitu kemajuan teknologi, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya teknologi semakin hari semakin berkembang. Hal itu yang mendorong keinginan pengusaha untuk memiliki teknologi baru tersebut yang digunakan untuk memaksimalkan produksinya. Nah, dengan begitu, itu yang mendorong pengusaha untuk melakukan investasi, di mana keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut digunakan untuk mengembangkan
mengembangkan produksinya, ya dengan cara membeli barang-barang baru tersebut, teknologi baru tersebut. Oke. Faktor yang kelima yaitu tingkat pendapatan nasional, dimana kita ketahui bahwasanya jika tingkat pendapatan nasional tinggi, maka pendapatan masyarakat itu semakin besar. Karena pendapatan masyarakat semakin besar, maka itu berdampak pada tingkat permintaan barang dan jasa. Ketika permintaan barang dan jasa naik, maka para pengusaha berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya. Ya, karena untuk meningkatkan produksinya tersebut, nah itu yang mendorong para pengusaha untuk melakukan investasi. Keuntungan yang investasi tersebut digunakan untuk mengembangkan produksinya, sama halnya yang tadi. Intinya investasi itu digunakan oleh pengusaha, digunakan untuk mengembangkan usahanya. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir yaitu keuntungan perusahaan. Ketika keuntungan perusahaan itu semakin tinggi, maka investasi yang ditanamkan akan semakin tinggi pula, karena keuntungan yang diperoleh nanti dari hasil investasi tersebut akan besar pula, sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya dari semakin tinggi keuntungan yang dia peroleh dari perusahaan, maka tinggi pula jumlah investasi yang ditanam oleh investor. Baik, sekarang kita akan membahas tentang suku bunga. Pengertian suku bunga adalah persentase tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman dana yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu dan akan diterima oleh kreditur sebagai bentuk imbal jasa, di mana imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atau kreditur karena telah merelakan debitur atau peminjam dana untuk mendapatkan manfaat dari dana yang dimilikinya kiranya digunakan untuk tujuan lain. Selanjutnya yaitu fungsi dari suku bunga. Yang pertama yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan membantu aliran tabungan menuju investasi. Misalnya, suku bunga di Indonesia lebih tinggi daripada suku bunga yang ada di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di sini para investor asing akan lebih tertarik menanamkan modalnya di Indonesia daripada di negara lainnya, yaitu dengan harapan untuk mendapatkan hasil imbal yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu untuk mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, yaitu dengan memberikan dana kredit untuk proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Fungsi suku bunga yang ketiga adalah menyeimbangkan persediaan uang dengan permintaan uang dari suatu negara. Yang keempat adalah alat penting mengenai kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Jenis-jenis suku bunga ada dua, yaitu yang pertama menurut Novianto. Berdasarkan bentuknya, suku bunga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini adalah nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap 1 rupiah yang diinvestasikan. Yang kedua adalah tingkat bunga real. Tingkat bunga real adalah tingkat bunga yang telah mengalami koreksi karena inflasi dan didefinisikan sebagai tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi. Jenis-jenis suku bunga. Berdasarkan bentuknya, suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat
suku bunga nominal dan tingkat suku bunga real. Sedangkan berdasarkan sifatnya sendiri, suku bunga dibagi menjadi dua juga, yaitu bunga deposito atau simpanan dan juga bunga kredit atau pinjaman. Nah, untuk pengertian bunga deposito sendiri yaitu adalah secara definisi harga tertentu yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa atas simpanan yang dilakukannya. Nah, jadi maksudnya apa? Secara sederhana tuh begini, deposito itu adalah cara gimana uang kita simpen tapi bertambah. Nah, gimana tuh? Nah, buat kamu yang tertarik pengen nyimpen duit takut hilang tapi pengen nambah juga, nah caranya deposito. Nah, biasanya deposito itu ada syarat-syarat atau kebijakan tertentu dari masing-masing bank gitu loh. Jadi semisal nih saya pengen buka rekening deposito, nah tapi itu ada jangka waktunya, ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, saya mau melakukan deposito uang saya tapi saya hanya punya uang 1 juta. Nah, ada bank yang menyediakan kriteria itu minimal simpanan 1 juta dengan bunga sekian persen. Nah, saya taruh uang saya di bank senilai 1 juta itu selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu saya nggak boleh ngambil uang saya di bank selama 1 bulan. Nah, setelah sampai 1 bulan, saya mau narik uang saya nggak apa-apa dong karena udah jatuh tempo selama sebulan. Nah, selain saya bisa ngambil uang tabungan saya nih, saya juga bisa dapat keuntungan dari bunga yang ditawarkan oleh bank tersebut. Jadi 1 juta plus bunga yang saya terima dari bank. Itu sangat menarik karena kita bisa nyimpen duit, nggak takut hilang, dan juga bertambah. Itu adalah cara menyimpan uang dan bisa menambah uang kita secara aman dan terjamin tentunya. Nah, untuk menghitung pendapatan deposito kita yang berjatuh tempo, yaitu dengan cara setoran pokok ditambah keuntungan bunga deposito dikurangin pajak. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini. Sebelum rumus ini dipakai, kita hitung dulu keuntungan bunga depositonya, yaitu setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali tenor dibagi 365. Lalu kita hitung pajak depositonya, yaitu tarif pajak dikali keuntungan bunga deposito. Selanjutnya, untuk menghitung pendapatan deposito kita per bulan dengan cara mengalihkan suku bunga dengan setoran pokok deposito dikali 30 hari dikali 80% dibagi 365 hari. Nah, maksudnya di sini yang 80% itu keuntungan kita, keuntungan bersih kita selama kita deposito di bank tersebut. Sebenarnya kan keuntungan kita 100% tuh, tapi ada pajaknya juga di deposito. Pajaknya sekitar 20%. Jadi 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. Nah, keuntungan bersih kita nanti sekitar 80% dari bunga yang ditawarkan oleh bank tersebut. Ya. Nah, untuk pengertian bunga pinjaman atau kredit sendiri itu kebalikannya dari bunga deposito. Nah, kalau deposito kita yang dapat bonus dari bank, sementara kalau kredit ini kita yang ngasih bonus ke bank gitu. Soalnya kita minjem, kredit yaitu minjem. Kita minjem ke bank dan kita harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih, disebut dengan bunga. Nah, untuk cara perhitungan bunga pinjaman atau kredit kita tuh ada beberapa cara. Yang pertama, ada perhitungan bunga flat atau tetap. Jadi maksudnya bunganya itu tetap tiap bulan kita akan bayar itu tetap sampai jatuh tempo. Ya kayak tadi 120 juta selama 12 bulan. Jadi pajaknya 1 juta tadi ya. Jadi ya tetap 11 juta tiap bulan, 11 juta tiap bulan sampai 12 bulan. Jadi pajaknya. Terus yang kedua itu ada perhitungan bunga efektif. Sama seperti tadi, cuman bedanya ini tiap bulan itu bunganya berbeda-beda gitu, semakin turun. Kayak tadi, cuman bedanya itu ada pengurangan bulan sekarang dikurangi bunga bulan yang kemarin gitu. Untuk lebih jelasnya kita cari angsuran yang akan kita bayar di bulan kedua misalnya. Kalian bisa sambil lihat di sini ya. Bunga bulan kedua
rumusnya 120 juta dikurangi bulan kedua dikurangi bulan pertama dikali 10 juta yang tiap bulannya dikali 10% bunganya dibagi 12 bulan sama dengan Rp916.667. Dan untuk cicilan totalnya plus bunganya di bulan kedua yaitu 12 juta ditambah bunganya tadi di bulan kedua Rp916.667 sama dengan Rp10.916.667. Untuk yang terakhir adalah perhitungan bunga anuitas. Nah, perhitungan ini modifikasi dari bunga efektif ya. Dengan jumlah cicilan sama tiap bulannya, bunga yang dibayarkan akan menurun sedangkan cicilan pokok pinjaman akan meningkat tiap bulannya. Jadi ini akan memudahkan kreditur gitu loh. Soalnya bunganya akan berkurang, cuma cicilan pokok kita akan bertambah. Selanjutnya adalah tentang penentuan suku bunga oleh Bank Sentral. Pada PPT tersebut terdapat poin yakni ketika Bank Sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka mereka akan menjalankan kebijakan moneter yang longgar, salah satunya dengan menurunkan suku bunga. Jadi, ketika lebih banyak uang yang beredar, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk berbelanja dan melakukan ekspansi bisnis. Hingga hal tersebut diharapkan dapat menggairahkan perekonomian kembali. Sebaliknya, ketika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka mereka akan menjalankan kebijakan moneter yang lebih kuat, salah satunya dengan menaikkan suku bunga. Kemudian, tentang naik turunnya suku bunga. Fluktuasi suku bunga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Jadi perubahan suku bunga acuan dapat digunakan oleh bank-bank umum sebagai salah satu referensi dalam penentuan suku bunga bagi nasabah. Pada praktiknya, suku bunga yang berlaku pada produk perbankan yang sampai ke tangan masyarakat seringkali tidak sama persis dengan yang ditentukan oleh Bank Sentral. Tetapi suku bunga acuan menjelaskan posisi Bank Sentral, sehingga bank-bank umum akan cenderung mengikuti arah kenaikan ataupun penurunannya. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk mendepositokan dana, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Jika bank kekurangan dan sementara peminjaman aplikasi meningkat, hal itu dilakukan peningkatan suku bunga. Hal itu dilakukan oleh bank sehingga dana dengan cepat dipenuhi dengan meningkatkan suku bunga. Yang kedua, target laba. Yang diinginkan adalah bahwa faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Sebaliknya, jika dana dalam deposito banyak dan aplikasi pinjaman kecil, maka bunga deposito akan berkurang. Dan hal ini akan menunjukkan beban. Yang ketiga, jaminan kualitas. Pinjaman kualitas juga ditunjukkan bunga pinjaman. Semakin banyak jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yaitu di mana tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, jangka waktu. Faktor ini adalah sebuah hal yang mempengaruhi, di mana jika jangka waktunya lebih lama, maka tingkat suku bunganya akan besar. Jika ini disebabkan oleh kemungkinan besar resiko gagal bayar di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, reputasi perusahaan, di mana bonafiditas sebuah perusahaan yang mendapatkan kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan bonafid, kemungkinan risiko kredit yang macet di masa depan relatif kecil. Dan
Yang ketujuh, produk kompetitif, di mana untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini dikarenakan produk kompetitif memiliki pergantian produk yang tinggi, dengan pembayaran diharapkan di depan dan lancar. Yang kedelapan, hubungan baik. Hubungan baik ini juga sangat mempengaruhi si peminjam, di mana bunga dikaitkan dengan faktor kepercayaan untuk seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, dalam mengklarifikasikan pelanggan primer dan pelanggan biasa yang didasarkan pada aktivitas dan loyalitas dengan yang bersangkutan kepada bank. Jika si peminjam itu mengenal dekat oleh pihak bank, maka pencairannya akan lebih cepat dan tingkat suku bunga yang berbeda dari pelanggan biasanya. Yang kesembilan yaitu kompetisi, di mana dalam kondisi ketidakstabilan dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan untuk dana simpan cukup tepat, bank harus bersaing keras dengan bank lain untuk bunga pinjaman, yaitu harus di bawah bunga pesaing lain sehingga akumulasi dana dapat disalurkan. Yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung semua risiko yang dikenakan pada penerima kredit. Biasanya jika pihak ketiga memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik dan loyalitas kepala bank, maka bunga yang dibebankan juga berbeda. Mengklarifikasikan pelanggan primer dan pelanggan biasa yang didasarkan pada aktivitas dan loyalitas dengan yang bersangkutan kepada bank. Jika si peminjam itu mengenal dekat oleh pihak bank, maka pencairannya akan lebih cepat dan tingkat suku bunga yang berbeda dari pelanggan biasanya. Yang ke-9 yaitu kompetisi, di mana dalam kondisi ketidakstabilan dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan untuk dana simpan cukup tepat, bank harus bersaing keras dengan bank lain untuk bunga pinjaman, yaitu harus di bawah bunga pesaing lain sehingga akumulasi dana dapat disalurkan. Yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung semua risiko yang dikenakan pada penerima kredit. Biasanya jika pihak ketiga memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik dan loyalitas kepala bank, maka bunga yang dibebankan juga berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengetikan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang sulit dipahami dan kurang dimengerti, bisa bertanya pada forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.